Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan pertemuan kita kali ini dengan pokok bahasan hardware ya. Seperti yang sudah kita rencanakan kemarin teori sebelum praktek kita perkenalan dulu dengan hardware. Pada pagi hari ini kita akan merencanakan pokok bahasan agenda hari ini. Yang pertama nanti kita akan berkenalan dengan switch atau button. Itu apa bedanya dengan saklar dan seterusnya, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua metrik keypad, kemudian potensiometer. Nomor 4 nanti kita akan belajar fotodioda, kemudian LED, LCD, yang terakhir adalah motor. Nah, nanti ini kita akan bahas satu-satu, kita berkenalan sebelum kita mempraktekkan. Yang jelas nanti dalam wiring diagram, kemudian simbol-simbol mahasiswa harus paham sebelum kita mulai ke praktek. Oke, yang pertama switch atau button. Switch button. Switch atau button ini adalah ini ya, kalau switch atau button itu sebetulnya switch atau button ya. Ini sebenarnya namanya push button ya. Push button. Jadi tombol tekan. Ini terdiri dari dua kontak yang terhubung jika tombol ditekan. Nah, arsitekturnya begini ya. Jadi kalau ditekan, ini switch-nya. Nah, kalau ditekan nanti ini turun ke sini. Kalau dilepas, nanti ke atas lagi. Ini ada mekaniknya sendiri. Kalau ditekan turun, dia nyambung. Kemudian kalau dilepas, naik. Nah ini contohnya seperti ini. Ini kaki-kakinya ini. Ini kebetulan yang 4 kaki. 4 kaki itu ini sama ini saling berhubungan. Ini pisah, ini dengan yang sini saling berhubungan. Nah, strukturnya adalah seperti ini. Jadi ini ada arus. Arusnya ke sini, terputus di sini. Kalau dia ditekan, turun, dia nyambung. Maka akan nyambung, kemudian mengalirkan arus. Nah, fungsinya adalah mengalirkan arus dan menyetop arus. Ini yang switch atau button. Simbolnya nanti seperti ini. Ada seperti ini. Ini simbolnya seperti ini juga bisa. Ada yang seperti ini. Nah, ini juga seperti ini juga bisa. Nah, hardware-nya seperti ini. Nah, ini hardware-nya. Switch button, push button. Kemudian aplikasi dalam microcontroller, nah ini seperti ini. Ini langsung ya, sebetulnya ada pull up, pull down. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini aplikasi sederhananya. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia ditekan, ini arus ya 5 volt atau VCC. 5 volt kalau dia ditekan ke bawah, dia mengalirkan arus 5 volt ke dalam port 0, port digital 0. Nah, jadi nanti logikanya 1. Karena 5 volt. Kalau tidak ditekan dia 0 ya. Ininya 0. Kemudian ini biasanya ada resistornya di sini ya. Pull up, pull down. Ini contoh aplikasinya. Kemudian apa perbedaannya dengan saklar? Nah, ini hampir mirip ya. Kakak beradik ini hampir mirip. Jadi antara saklar dan push button hampir mirip tapi beda. Kalau saklar ini yang sebelah kiri ini ditekan, dia akan posisi terakhir ditekan kemana? On atau off. Kalau ini ditekan kembali lagi. Seperti tadi saya bilang, kalau ditekan dia sudah ada mekanisme mekanik sendiri, jadi dia balik lagi. Kalau ditekan terus dia on terus, kalau dilepas dia off.
pas button. Nah, ini bedanya dengan saklar. Kemudian metrik keypad. Kenapa diberi nama metrik ya? Karena ini merupakan keypad atau tombol yang dibuat dalam bentuk metrik. Contohnya seperti ini, meski mungkin ya, mungkin sebagian dari mahasiswa pernah melihat keypad bentuknya seperti ini. Nah, arsitekturnya itu seperti ini kalau dipasang di microcontroller, terutama Arduino nanti. Nah, seperti ini. Ini bisa aplikasinya banyak sekali ya, pintu bersandi, atau apalagi banyak. Untuk robot juga ada, misalkan untuk strategi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini yang penyambungan ke pin microcontroller atau Arduino juga bisa. Nah, ini di sini. Ini pin digital 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini digabungkan. Terus diprogram. Biasanya gabungannya ini nanti berupa LCD. Penampil ya. Nanti akan kita bahas juga LCD. Nah, sebelumnya kan LCD banyak sekali. Ini ada port-portnya. Nah, nanti penggabungan LCD ada macam-macam. Ada I2C, SPI, dan seterusnya. Ada kalau yang pakai SCL, SDA cuma butuh 2 pin. Ini 2 pin. Kalau tidak pakai, ini banyak sekali. Banyak sekali pinnya yang dipakai, portnya. Wiring diagramnya seperti ini. Ini metrik keypad tadi ya. Ini yang tadi pas button ya. Tombol-tombol yang dirangkai seperti metrik. Ini tombolnya ini. Jadi ada kolom 0, 1, 2, 3. Row-nya juga ada 0, 1, 2, 3. Kemudian ini ada resistor. Ini ke controller input. Controller output. Nah, ini ada macam-macamnya. Jadi nanti dipasang. Kemudian potensiometer ya. Potensiometer itu bentuknya seperti ini. Bentuknya nanti ini disambungkan ke VCC. Yang sini ke GND. Ini ke pin mikro. Atau ke pin Arduino bisa. Potensio ini sebetulnya apa? Potensio adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Ngaturnya bagaimana? Ngaturnya diputar di sini. Nah, biasanya aplikasinya ada di volume radio. Jadi mengecilkan, mengeraskan volume radio itu pakai potensio. Kemudian apalagi banyak sekali. Apalagi di mixer sound system itu. Mixer sound system itu banyak sekali aplikasi dari potensio. Kalau di dalam mikro apa? Ini nanti untuk praktek ADC, analog to digital converter. Ini ADC ya nanti ya. Prakteknya pakai ADC. Ada sensor suhu, ada sensor jarak, ada yang pakai ultrasonik. Nah, ini nanti sama aplikasinya dengan pakai potensio. Jadi prakteknya pakai potensiometer, aplikasinya nanti bisa diganti suhu, ultrasonik, dan seterusnya. Simbolnya seperti ini ya. Ini. Ini simbolnya atau ini. Mirip dengan simbol resistor. Bedanya ada tombol pengaturan ini. Anak panah ke bawah itu. Pengaturan. Kalau resistor gini. Atau gini. Resistor tidak akan kita bahas ya. Sudah kita bahas pada semester yang lalu. Resistor itu nanti ada gelang warna. Hichomejiku hibiu apu.
Ini gelang warna, cara mengetahui besaran nilai resistansi dalam komponen. Nah, berapa ohm di sini? Ini kemarin. Resistor itu penghambat. Oke. Kemudian aplikasinya seperti ini. Kalau dipasang di microcontroller sangat sederhana ya. Jadi ini terhubung ke VCC, sini ke GND, ground. Kemudian yang pengaturan ini masuk ke pin analog ya. Analog 1, 2, 3 sampai 4 kalau enggak 5. Oh 5 ya, 5. Ini pin analog 5. Nanti programnya sama. Kalau ini nanti rekan-rekan mahasiswa mau memprogram microcontroller digabungkan dengan sensor ultrasonik, ya ini yang tinggal diganti dengan ultrasonik. Atau diganti dengan sensor suhu. Sensor suhu itu ada LM35. Dan lain-lain, banyak. Kemudian fotodioda. Fotodioda ini sebetulnya hampir mirip dengan LED ya, bentuknya. Kalau yang di pasaran. Biasanya kalau beli fotodioda sama LED super bright itu bentuknya hampir mirip ya. Sama-sama bening. Ininya sama-sama bening. Fotodioda lambangnya segini ya. Nah, ini gini. Ini LED, kakinya yang bisa menjadi patokan. Yang panjang itu positif, negatif. Biasanya saya membedakannya kalau dilihat dari atas. Ini penampang dari atas ya. Kalau fotodioda itu ada hitam kotak. Ini fotodioda ini. Hitam kotak ini. Kalau dilihat dari atas. Kalau yang LED itu tidak ada. Tidak ada. Ini biasanya cuman kecil untuk filamen LED. Ini kawat di sini. Kalau yang fotodioda, ini fotodioda, yang ini LED. Jadi kalau beli di toko komponen, kalau fotodioda harus dicek. Dulu saya pernah beli fotodioda 5, ngedoli LED semua. Jadi repot, harus balik ke toko komponen dan beli lagi. Nah ini bedanya ini. Di tengah-tengah ada hitam kotaknya. Biasanya kalau dulu ya, saya membedakannya seperti itu. Fotodioda ini deskripsinya nanti diunduh di materi lengkap sekali. Cara kerjanya sama seperti resistor. Kalau kena cahaya, cahayanya misalkan terang sekali, maka tegangannya menjadi rendah, resistansinya rendah sehingga dapat menyalurkan arus. Tapi jika tidak mendapat cahaya, tahanannya tinggi, jadi arusnya tertahan, jadi seperti resistor ini. Simbolnya ini, nah, kenapa tadi saya bilang sama seperti LED? Kalau LED simbolnya seperti ini, anak panahnya keluar karena dia memancarkan, nah ini memancarkan cahaya. Kalau dia menerima cahaya, nah ini yang membedakan masuk dan keluarnya ini. Ini fotodioda, ini LED. Bedanya itu. Anoda, katoda, A itu positif, K itu negatif. Negatif. Anoda dan katoda. Simbolnya. Aplikasinya ini hampir mirip ya. Ini mirip seperti potensio nanti aplikasinya. Ini. Jadi ini masuk ke ADC. Jadi kalau dikasih cahaya ini nanti nilai ADC-nya akan berubah sesuai dengan nilai cahaya ADC-nya. Misalkan 0. Kalau dikasih cahaya menjadi 900 misalnya. Tergantung terang atau tidaknya cahaya yang diterima oleh fotodioda. Ini bukan LED ya, tapi ini fotodioda, PD. Dan ini simbolnya salah, harusnya simbolnya masuk. Simbolnya masuk karena fotodioda. Karena salah masang ini. Ini aplikasinya.
Besok kita praktekkan juga nih, coding sederhana. Kemudian LED, nah ini A itu positif, katoda negatif, sama. Nah, ini yang saya katakan tadi, simbolnya hampir mirip, yang membedakan adalah anak panahnya. Kalau LED itu keluar, kalau fotodioda masuk ya. Ini pengertiannya ini ya. Komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya. LED. Kalau sekarang trennya itu LED. Kalau dulu lampu pijar ya, sekarang lampu rumah pun LED semua. Dulu lampu pijar itu kalau sudah putus bisa disambung lagi. Digeser-geser, sambung. Bisa nyala lagi. Pemasangannya kalau yang positif itu kakinya panjang, negatif kaki pendek. Tidak boleh terbalik. Kalau terbalik bagaimana? Dia mati, tidak nyala. Jadi dari ini, contohnya ini VCC. VCC itu positif 5 volt. Kemudian dikasih resistor biar aman, dia tidak mudah putus. Biasanya kalau LED 5 mili atau 3 mili dikasih 220 ohm. Nah, warna gelangnya adalah merah-merah hitam. Kemudian ini LED-nya. Ini keluar. Nah, gini. Terus ini masuk ke ground atau kutub negatif. Nah, ini kemudian bisa nyala ini. Ini wiringnya seperti ini. Kalau visualisasi 3D-nya gini ya. Ini misalkan positif. Kemudian ini ada resistor. Nah, gelang warna nanti. Kemudian masuk ke positif sini. Nah, sini ke kutub negatif. Seperti ini pemasangannya. Kalau mau dinyalakan langsung ya. Ini sudah bisa nyala. Aplikasinya sangat sederhana sekali ya ini. Jadi dari output ke resistor kemudian ke LED. Seperti ini pemasangannya. Ini tentu saja disetting sebagai output ya. Port analog A5-nya. Ini disetting sebagai output nanti. Bagaimana nyetingnya? Minggu depan kita akan bahas. Ini perkenalan komponen dulu. Agar nanti waktu praktek tidak bingung. Kemudian LCD. Nanti kita juga akan mengakses LCD. Sebetulnya memang akses LCD ada macam-macam. Jika portnya itu ini ya, portnya yang mikro itu sudah habis untuk keperluan sensor dan seterusnya untuk I/O-nya. Ini nanti pakai 2 wiring juga bisa. SDA, SCA. Seperti teori yang minggu lalu saya bicarakan. Ada 3 ya. UART atau Universal Asynchronous Serial. Kemudian ada SPI, SCI, ada I2C. Nah, I2C itu tadi protokol-protokol untuk komunikasi antarmuka mikrocontroller. Ini LCD jelas ya. Deskripsi lengkapnya bisa diunduh di materi e-learning. Tapi yang jelas LCD itu adalah liquid crystal display. Jadi display dari cairan. Ini pengertiannya. Aplikasinya seperti ini ya. Jadi Arduino ke sini. Ini ada pin-pinnya, port pinnya. Apakah harus di sini? Enggak, di sini juga boleh. Diganti di sini boleh. Tergantung nanti pengaturannya. Nah, besok akan kita bahas waktu kita praktek bersama-sama. Ini LCD-nya adalah 16x2. Kebetulan yang kita akan pakai itu karena umumnya itu. Kalaupun di rumah punya yang tipe lain boleh. Saya dulu pernah akses pakai LCD Nokia ya. Nokia 3550 kalau nggak salah. 3550. Itu untuk LCD.
Karena kemarin nggak punya LCD maka pakai LCD Nokia itu. Sekarang sudah tidak ada yang jual ya Nokia 3550. Padahal itu dulu legend ya. Legenda HP. Sekarang sudah berubah ke Android. Yang terakhir motor DC. Nah, ini aplikasinya ada banyak sekali ya. Bisa membuat pintu terbuka otomatis, bisa untuk memutar antena, bisa untuk kalau saya di rumah itu punya panel surya gini ya. Panel surya, ada motor, ini panel surya ya. Ada motor, nah ini selalu menghadap ke arah matahari ya. Pakai apa? Ini motor. Nah, jadi kalau cahayanya dari sini ya hadap sini. Kalau cahayanya dari sini, motornya muter. Nah, muter ke sini. Jadi panel suryanya hadap ke arah sinar matahari. Itu pakai motor. Pintu otomatis juga bisa. Kemudian aktuator-aktuator lain juga bisa. Tergantung aplikasi yang diinginkan. Pengertian motor DC jelas ya. Kalau dulu waktu pelajaran SMK itu kan kalau motor DC itu prinsip kerjanya adalah berdasarkan induksi magnet ya. Jadi terdiri dari lilitan kumparan, kemudian dialiri arus, terjadi magnet, makanya motornya itu muter. Ini bagiannya ini ya. Ini adalah magnetnya. Kutub utara, ini kutub selatan. Ini lilitannya ya, lilitannya. Kemudian ini terminalnya, ini nanti yang dihubungkan ke plus main atau dibalik juga boleh. Kalau dibalik nanti otomatis putarannya juga akan terbalik. Yang jarinya kanan ke kiri. Ini rotornya. Rotornya ini yang nanti muter ya. Ini magnetnya kutub utara dan kutub selatan. Ini lilitannya. Kemudian nanti bisa muter. Ini biasanya kalau saya di rumah juga punya drone. Ini pakai motor brushless ya. Kenceng sekali itu. Untuk angkat badan dari drone-nya. Ini yang biasa dipakai dalam robot land follower ya. Motor DC-nya seperti ini. Dia mampu bergerak. Ini ada spesifikasinya, RPM-nya berapa, tegangannya berapa, dan seterusnya. Harus dibaca secara mendetail sebelum merangkai setiap motor ini. Aplikasinya seperti ini ya, mudah sekali nih. Tapi biasanya sebelum ke motor, ini ada drivernya. Ini driver. Driver motor. Kenapa? Untuk pengaman. Agar mikrokontrolernya ini nanti awet ya, tidak kena arus balik dari motor. Ini driver motor biasanya kita pakai L293. Apa ini? Nah, silakan dicari datasheet-nya sendiri. Datasheet muncul di sini. Ini adalah IC driver ya. Jadi nanti terhubung motor kanan, motor kiri ya bisa dibalik arahnya melalui driver ini. Diprogram melalui microcontroller. Kemudian terserah pengguna. Motornya mau maju semua, turun semua. Dan ini ada port PWM. Pulse width modulation. Pengaturan kecepatan motornya nanti. Kalau PWM-nya sekian, motornya lambat, dibalik, dan seterusnya. Tergantung ini ya. Jadi ini akan dipelajari di praktek robotika besok. Itu sekian materi lengkap bisa diunduh di e-learning. Ini hanya pendahuluan saja. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan di bahasan yang lain.